Ya Allah. Udah ada kakak mentornya belum? Untuk Joy. Ada, Kak. Siapa kakaknya? Ada, Kak. Siapa kakaknya? Ayo, siapa Abang enggak? Rizky. Wah, ketum lagi. Kada dibilangin kah? Acaranya ngapain malam ini? Ulun kadang ngecek HP, Kak. Sibuk mencari nafkah. Masya Allah. Mancing. Luar biasa. Nih kakak Ridanya belum masuk nih. Yang punya Ading nih. Mana Ading kakak Mawar? Takoni Pang Joy. Suruh masuk itu. Kan satu asrama tuh. Suruh masuk Joy-nya. Ulun lihat. Ulun lihat tadi tuh berzikir, Kak. Panjang. Oh, Berzikir, berzikir. Mawar. Mengaji. Oh, alhamdulillah. Berarti Mawar berzikir. Betahlil. Oke, alhamdulillah. Jadi ulama. Oh, jadi ulama. Masya Allah. Tunggu dulu lah, bentar lah. Sambil kakak bocorin lah. Sambil dipersiapkan kopi. Kalau ada kopi. Kakak juga nggak ada kopi. Nah, sambil disiapin. Udah masuk Ading? Snack. Nah, sambil disiapin kalau perlu nasi-nasi. Karena malam ini kita akan berbincang-bincang hangat. Weh. Sama sesepuh-sesepuh. Abdurrahman aman, Ding? Aman, Kak. Oke, aman. Suaranya kedengaran. Kedengaran benar. Bang Rizky tadi ada kendala, masuk lah. Di grup. Kenapa kakak cek grup dulu. Iyuy. Agak gangguan, Kak. Gangguan apa? Gangguan apa yang belum? Dah, karena jam menunjukkan 19.45, kita mulai aja. Silakan untuk MC-nya. Ambil posisi. Kalau bisa lah, videonya diaktifkan aja. Soalnya kita malam ini kan silaturahim nih, supaya kakak melihat, ini muka-mukanya adik-adikku yang selama ini di grup. Cuma tahu nama. Nah, hari ini kita bertatap muka silaturahim supaya saling mengenal, supaya tahu. Ini hanya beberapa orang aja yang kakak kenal nih. Nah, supaya hari ini tahu nih, oh ini yang namanya ini, oh ini yang namanya itu, kayak gitu. Oke, diaktifkannya kecuali yang berhalangan. Kenapa? Siapa tadi yang ngomong? Kak Anissa Fitri. Oh iya, kenapa Anissa? Anissa Fitri, Kak. Lagi makan, Kak. Iya, silahkan sambil makan juga nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, dinonaktifkan aja dulu videonya. Nanti kalau sudah selesai makan, silahkan dihidupkan lah. Kalau bisa makannya bagi-bagi. Tinggi, Kak. Ayo makan sini rame-rame. Ayo, tapi nantilah nunggu corona hilang. Silahkan untuk MC. Iya, Boleh. Ya, cek. Ya, langsung aja lah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus Darul Mujadid yang Palangkaraya. Yang saya hormati pengurus Lembaga Dakwah Kampus Darul Mujadid yang Palangkaraya, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara khataman ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, sebab beliau telah membimbing kita, menuntun kita, dan kita berharap akan dipertemukan kelak di yaumil kiamat. Ya, izinkan saya
Itu yang pertama pembukaan, yang kedua hataman dan doa hataman, yang ketiga sambutan ketua umum LDK Damo sekaligus membuka kegiatan squad pelajar, yang keempat foto bersama, dan yang terakhir penutup. Ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Nah, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu khataman dan doa khataman yang akan dipimpin oleh Saudara Aldianor. Kaldianor. Cek. Assalamualaikum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aneh jelaskan teman-teman semua. Jelas, Kak. Alhamdulillah. Baik, tentunya silahkan teman-teman persiapkan dulu Al-Qur'annya. Android ataupun Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an. Silahkan kita mulai dari Quran surah Ad-Duha seperti biasa sampai Quran surah An-Nas gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzina ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila rasul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
الدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر لا الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لتسألن يومئذ عن الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والمصطلحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم ترميهم بحجارة
حجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله التي رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم فويل للمصلين ويمنعون الماء. الله أكبر. لا إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي. الله أكبر. لا الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلماته وهو السميع العليم. أمين أمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. فأنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراه ووكلاه وعساكره إلى يوم الدين واكتب بالسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغجاج والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
ببركاته يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أحده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini diberikan ganjaran oleh Allah SWT berupa pahala. Ya, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum LDK Damu sekaligus membuka kegiatan Squad Pembelajar 2021 kepada Bang Rizky. Bang Rizky. Oh ya, ya. Kedengaran ya? Sudah tepat ya. Oke, terima kasih kepada MC yang sudah mempersiapkan. Mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur yang tidak terkira karena pada saat ini dalam keadaan ini kita masih diberikan nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan khataman bareng walaupun keadaannya seperti ini ya. Nah, alhamdulillah gitu ya. Karena tidak semua orang atau tidak beberapa orang di antara kita ya mungkin masih disibukkan dengan aktivitas yang lain, tapi teman-teman di sini masih mau menyempatkan waktunya. Mungkin ada juga yang sebenarnya tidak memiliki waktu luang ya, karena ada kesibukan tugas ataupun pekerjaan yang lain, tetapi masih mau meluangkan waktunya di sini. Alhamdulillah tergerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini. Selanjutnya mudah-mudahan nanti dikumpulkan di akhirat kelak di surganya bersama beliau. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, jadi seperti undangan ataupun pamflet yang sudah di tes. Tadi putus-putus suaranya, Ki. Oh iya. Lanjut ya. Oke, sebagaimana informasi yang telah disampaikan bahwasanya malam hari ini kita melaksanakan khataman Quran batch ke-8 ya. Dan juga spesial pada malam hari ini kita launching kegiatan ataupun squad pembelajar. Nah, alhamdulillah sudah sejauh ini kita melaksanakan khataman bareng dan mudah-mudahan bisa terus berkesinambungan ke depannya. Kita juga bisa melaksanakan kegiatan tentunya yang lebih tatap muka gitu ya. Karena dengan adanya bacaan-bacaan Quran yang diiramakan bersama-sama dalam satu tempat,
mudah-mudahan dapat menggetarkan hati kita gitu ya, memberikan kita semangat dan menambah keimanan kita, insya Allah mudah-mudahan. Tapi tidak apa-apa, walaupun kita secara online, yang penting kita masih bisa berusaha, kita masih berusaha itu. Nah, pada malam hari ini ya, setelah ini nanti kita akan launching mentoring atau launching squad pembelajar. Kalau teman-teman di sini bertanya, apa sih itu squad pembelajar gitu ya? Jadi teman-teman anggota baru di sini, kami dari kepengurusan LDK Damu, salah satu manajemen kita dalam hal pengkaderan untuk menjangkau teman-teman anggota yang lain, tentunya kita tidak bisa dalam satu koordinasi saja. Makanya kita buat kelompok-kelompok supaya nanti alur koordinasi dan komunikasinya lebih mudah gitu ya. Bukan berarti atau bukan bermaksud kita ini ingin memperpecah belah teman-teman gitu, enggak. Cuma supaya kita lebih enak mengkoordinir teman-teman semuanya. Nah, kelompok-kelompok itulah namanya squad pembelajar. Kan sudah dibagi ya, teman-teman per kelompoknya itu sudah dibagi ya. Nanti kalau di sini ada yang belum kebagian kelompok, silakan lapor ke kakak-kakaknya. Kak, saya belum dapat kelompok gitu ya. Nah, nanti kita akan masuk aja sih gitu kan ya. Sudah dibagi kelompok terus ngapain gitu. Nah, silahkan teman-teman beradaptasi dengan kelompoknya. Yang jelas kelompok itu adalah kelompok yang diusahakan untuk terbentuknya suatu lingkungan atau komunitas yang positif gitu ya. Nanti di situ teman-teman akan saling dan sama-sama belajar, saling mengingatkan. Setidaknya walaupun tidak banyak hal yang dapat kalian dapatkan di situ, tetapi dari situlah kalian termotivasi atau muncul motivasi untuk sama-sama belajar. Karena apa? Karena ada teman-teman yang apa ya? Yaitu tadi ada teman-teman yang mengajak kalian, yang mengingatkan kalian, luar biasa sekali kan. Nah, jadi nanti juga di situ akan ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya itu dari pengurus LDK Damu atau lebih dikenal dengan mentor ya. Nah, itu mentor-mentor kalian yang nanti akan kita kenalkan siapa-siapa orang tua kalian sekarang yang baru di sini atau kakak-kakak kalian gitu. Nah, tes 1. Ada. Ini yang terputus ya, yang terputus tempatku aja ya. Iya. Oh iya. Sorry ya, jaringannya kurang stabil mungkin. Tapi tadi yang disampaikan kedengaran jelas aja kan? Jelas. Iya, oke. Lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Mungkin sambutannya sedikit lagi. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang dibentuk tadi, selain daripada bisa belajar bersama-sama, juga berkontribusi di kepengurusan LDK Damu gitu. Apa aja yang dilakukan? Misalnya teman-teman turut aktif dalam membuat konten-konten dakwah gitu ya. Entah itu berupa postingan yang berupa pamflet atau gambar tertentu yang di dalamnya mengandung unsur kebaikan misalnya. Atau teman-teman membuat sebuah video atau film pendek. Nah, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kebaikan. Semangat belajar lah, semangat bekerja lah, atau semangat beribadah, lebih kan luar biasa itu, alhamdulillah.
Intinya banyak hal yang akan didapatkan di sana. Jangan takut, jangan minder, dan jangan khawatir. Kita semuanya sifatnya kekeluargaan dan juga musyawarah atau demokrasi lah. Kalau ada yang kurang baik, ayo kita sampaikan, kita beri masukan. Ini baiknya seperti apa? Kalau teman-teman ada masukan, silahkan beri gitu. Semuanya untuk kebaikan kita. Kenapa sih kita harus membuat suatu komunitas ini? Bayangkan saja, kalau sekian banyaknya kita punya lingkup pertemanan atau circle-circle perkawanan, kalau teman-teman nggak punya ruang lingkup pertemanan yang ada yang mengingatkan dalam hal kebaikan, kita tidak tahu hal apa yang akan membatasi atau memageri diri kita ini. Memageri itu apa ya maksudnya? Membatasi kita untuk tidak terlalu jauh, terlampau melewati batas lah intinya gitu. Karena ada teman-teman yang mengingatkan. Itu sih pada mulanya alasannya seperti itu. Ya mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya dan dapat menjadikan kita terus belajar dan lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Atas kesalahan dan hilafnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sambutan dari Ketua Umum Lekadamu sekaligus tadi membuka kegiatan skuad pembelajar. Acara selanjutnya itu foto bersama, ya Kak? Belum. Ketinggalan. Coba lihat dulu. Berarti membuka kegiatan skuad itu Kak? Belum. Oh iya tadi buka ya. Iya, belum. Oh iya lupa. Oke ya, bersama-sama dengan niat tulus dan ikhlas mengharap ridha Allah, mudah-mudahan dengan adanya pembukaan skuad pembelajar ini dapat bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala prosesnya dan dilancarkan. Dan juga yang terakhir, dengan melafazkan basmalah kita buka bersama-sama skuad pembelajar pada malam hari ini. Baiklah, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu perkenalan mentor yang akan disampaikan oleh Kak Sri Rahayu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, tadi ketinggalan. Waiting dulu lah. Kakak share screen dulu sebentar. Yang belum aktif videonya bisa diaktifkan dulu lah, supaya malam ini kita memang benar-benar silaturahim. Kalau sudah kelihatan bilanglah, soalnya kakak ada mau melihat nih. Kelihatan lah. Gimana guys, kelihatan? Belum Kak. Share screen-nya? Belum. Udah Kak, udah. Oke, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya semuanya? Tadi kakak sudah sempat sapa-sapa di awal tadi. Ini alhamdulillah yang sudah bergabung berapa partisipan?
Berapa partisipan? 49. Oke, 49. Tadi sempat sampai 57 orang. Karena pengaruh sinyal kayaknya lah. Ya kita harus memahami kondisi kita sekarang karena sedang dalam keadaan via online. Jadi keluar masuk. Nah, jadi malam ini sebelum kakak memperkenalkan mentor-mentor kalian yang kemarin beberapa hari yang lalu atau sampai pada hari ini tadi ada menghubungi kalian. Hari ini kakak mau menjelaskan dulu nih, mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung, yang penasaran kenapa sih sampai kakaknya tiba-tiba ada menchat, menghubungi, dan tiba-tiba membuat grup gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas sedikit pengantar. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan langsung sama mentor kalian di grup kalian masing-masing. Nah, jadi untuk tahun ini nama dari kelompok-kelompok kecil yang akan ada di LDK Damu itu bernama Skuad Pembelajar. Kenapa jadi Skuad Pembelajar? Karena kita di sini sudah pastinya sebagai mahasiswa yang dimana tugasnya itu selalu menjadi orang yang belajar terhadap sesuatu apapun, baik yang ada di hadapannya ataupun yang didapatkannya gitu. Nah, harapannya ketika teman-teman masuk ke LDK Damu, itu teman-teman ada niat untuk belajar, baik dari kakaknya ataupun baik dari kegiatan-kegiatan yang bakal kita laksanakan, yang sudah lalu ataupun yang akan kita laksanakan nantinya. Wes, kita lanjut. Terus, ini Mina langsung cetakan nih? Belum? Waiting ya, soalnya ini PDF. Kayak apa menggeser ini? Sabarlah, kakak nih belum tahu PDF nih. Kayak apa nih? Oh, scroll ke bawah. Waiting dulu lah. Nah, jadi ada pengertiannya lah untuk skuad pembelajar itu. Jadi skuad pembelajar adalah kegiatan pekanan yang dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kecil sebagai proses menambah ilmu mengenai hakikat kehidupan, nilai-nilai Islam, pembinaan karakter, dan kepribadian melalui metode yang menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, itu adalah pengertian dari skuad pembelajar. Dan teman-teman di sini alhamdulillah sudah dibagi semua kelompoknya dan semoga nanti bisa dimaksimalkan terkait kelompoknya nanti jenis pelaksanaannya, terus kegiatannya ataupun pembelajaran di dalamnya. Dan di situ nanti teman-teman bukan hanya sekedar belajar Islam semata, bukan hanya belajar mengenai dakwah semata, tapi nanti teman-teman akan dibina oleh langsung pengurus LDK Damunya sendiri yang sudah insya Allah berpengalaman dan akan membawa teman-teman untuk memahami dan mengenali LDK lebih lanjut ataupun memahami eksistensi dari dakwah sebenarnya sendiri di kampus. Nah, terus untuk skuad pembelajar sendiri itu juga dapat berfungsi sebagai mencharger iman kita kapanpun kita perlu. Kenapa bisa begitu? Karena nanti teman-teman akan dipegang oleh kakak-kakaknya yang dimana di situ kakak-kakaknya insya Allah akan menjadi fasilitator teman-teman selama teman-teman di kampung. Kalau misalnya ada perlu bantuan, kalau misalnya ada yang kesulitan, kalau misalnya ada yang dibingungkan, silakan bisa hubungi kakak mentor terdekat ataupun kakak mentor kelompoknya. Jadi jangan menganggap itu sebagai kakak tingkat, jangan menganggap itu sebagai kakak senior, tapi anggaplah itu sebagai keluarga kalian yang memang ada di Palangkaraya untuk anak-anak rantauan ataupun yang di Palangkaraya gitu ya. Kita lanjut. Nah, nanti acara skuad pembelajar ini bukan hanya kegiatan yang semata dipegang oleh mentornya sendiri ataupun kelompok kalian sendiri. Nanti untuk kegiatan pertama yang sudah kita laksanakan pada hari ini, First Gathering with Group and Squad Pembelajar. Maaf ya, yang bahasa Inggris, kakak anak PAI, bukan anak bahasa Inggris. Jadi mohon maaf jika ada terbili-bilit. Nah, itu adalah gathering pertama kita yang insya Allah sudah kita laksanakan malam ini dan alhamdulillah lumayan banyak yang hadir pada malam ini gitu ya.
Mohon maaf ya yang bahasa Inggris. Boleh potong ke bahasa Inggrisnya. Nah, terus cara yang keduanya apa? Cara yang keduanya adalah squad pembelajar yang mana itu nanti akan dilaksanakan per kelompok kalian dan itu rutin tiap pekan. Nah, nanti teman-teman silahkan diatur waktu pertemuannya bersama kakak-kakaknya, ataupun saudara-saudaranya, ataupun ya yang menghubungi kalian kemarin, yang sok kenal, sok dekat, sok akrab itu ya. Jadi itu nanti silahkan bisa disepakati lebih lanjut jadwal kalian enaknya bagaimana untuk melaksanakan squad pembelajar ini. Dan harapannya semoga dengan adanya squad pembelajar ini dapat mencarger kita setelah kita rutinitas dari Senin sampai Sabtu misalnya. Kalian sibuk dengan tugas kuliah, kalian sibuk dengan tugas organisasi, kalian sibuk dengan ya mengerjakan hal-hal duniawi lah misalnya. Nah, di hari Ahad ataupun di hari Sabtunya, berikan sedikit hak hati kalian, berikan sedikit hak untuk mencarger ruhiyah kalian, supaya dapat asupan sedikit, supaya dapat menjadi penopang untuk kegiatan-kegiatan kalian di pekan selanjutnya. Makanya kita harus ya memberikan hak-hak ruhiyah kita supaya tidak ada yang bertimpangan, maksudnya terlalu melebihkan dunia sehingga yang akhiratnya tidak ada yang memonitoring, tidak ada yang mengawasi secara langsung. Nah, makanya diharapkan dengan ada squad pembelajar ini nanti teman-teman bisa belajar bersama, bisa sharing bersama, bisa diskusi bersama baik terkait tugas kuliah ataupun apa-apanya, dan ini sebagai salah satu bentuk jangkauan kami terhadap teman-teman yang dimana ya tahun ini untuk anggota LDK-nya sendiri itu yang terdaftar kemarin hampir 170 orang, dan itu kami pasti tidak bisa menjangkau semuanya, dan dengan terbentuknya kelompok-kelompok kecil inilah yang nanti sebagai jangkauan kami dari pengurus ke teman-teman, supaya tetap ada silaturahimnya, supaya ekspektasi teman-teman kemarin ketika gabung di LDK yang katanya mau hijrah, yang katanya mau belajar agama, yang katanya mau mendapatkan teman yang soleh dan solehah gitu ya. Nah, harapannya dengan ada squad pembelajar inilah nanti teman-teman dapat mewujudkan ekspektasi teman-teman, dan insya Allah semoga sesuai dengan realitanya gitu. Jadi tetap semangat, masih ada slide selanjutnya. Jadi poin yang ketiga lagi, poin yang ketiganya squad pembelajar akbar. Nah, maksudnya di sini adalah, nah setelah teman-teman nanti ada rutin tiap pekannya, kita insya Allah kalau misalnya dimudahkan, ada kegiatan squad pembelajarnya yang semua anggota LDK-nya, dan nanti insya Allah akan dihadirkan pembicaranya yang di luar dari kakak mentornya. Jadi nanti kita mungkin mengundang dosen, atau mengundang ustadz, atau mengundang siapa-siapa aja nanti yang bisa mencarger iman kita bersama setelah kita mungkin bosan atau jenuh dengan kegiatan pekanan kita misalnya. Nah, harapannya nanti di squad pembelajar akbar inilah nanti teman-teman akan di-charger lagi semangatnya, terus didapatkan lagi dengan teman-teman yang banyak, melihat teman-teman yang banyak, ketemu yang seperti ini kan jadinya tambah semangat gitu ya. Kalau kemarin mungkin yang turun squad pembelajarnya 2 orang, semoga di squad pembelajar akbarnya nanti yang turun langsung 100 orang yang hadir gitu. Jadi semangatnya bertambah berkali-kali lipat. Nah, yang terakhir, nih rangkaian terakhir, nanti ada squad pembelajar challenge. Nah, maaf lah. Kakak nih harap mau bahasa Inggris tapi karena bisa melafazkannya. Jadi untuk nomor 4 ini squad pembelajar challenge. Nah, ini nanti teman-teman, karena sekarang kita sedang main di sosial media, kita sekarang sedang main serba online semua. Jadi nanti mungkin kakak akan mengadakan challenge yang dimana itu nanti akan ada giveaway ataupun hadiahnya buat kalian. Misalnya ya, maaf. Maaf ya yang TBI ya, maaf. Nah, jadi untuk yang ini, yang challenge ini nanti, challenge-nya apa bahasa Indonesia dah?
permainan atau apalah gitu lah, intinya pahamnya kalian lah. Itu adalah nanti kakak mengadakan tantangan. Ya, tantangan. Maaf ya. Nah, tantangan di sini nanti kakak misalnya membuat tantangan kalian mengupload foto bersama teman-teman kalian yang mengadakan kegiatan squad pembelajar pekanannya bersama kakaknya, nanti di-upload di Instagramnya misalnya menggunakan hashtag ini dan berikan kesannya. Misalnya untuk pertemuan pertamanya nanti di tag IG LDK Damunya dan nanti insya Allah dipilih oleh kaderisasi. Siapa yang terbaik captionnya nanti akan diumumkan di kegiatan yang nomor 3 tadi, squad pembelajar akbar, dan hadiahnya mungkin nanti paket data, Al-Quran dan sebagainya macamnya yang lain. Oke? Nah, selanjutnya tunggu ya. Jadi sambil minum-minum kopi aja dulu. Nah, jadi setelah tadi kita tahu pengertiannya, setelah tadi kita tahu acaranya apa saja nanti di kelompok tersebut, kita harus punya reason. Yalah, reason lah. Reason ataupun alasan kenapa sih kita harus bergabung di squad pembelajar ini. Soalnya kita kalau melakukan sesuatu tanpa ada reason ataupun alasan, pasti cepat lelah, cepat bosan, terus cepat letih, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita perlu mencari reason kita masing-masing. Dan di sini kakak mendapatkan reasonnya ada beberapa ini tadi. Yang pertama, kita sebagai manusia, yang dimana manusia di sini kita sering tak luput dari dosa, sering lupa akan urusan akhirat, kemudian iman kita yang tidak bisa dipastikan, yang bisa naik, yang bisa turun, yang bisa kadang-kadang semangat, yang bisa kadang-kadang bisa kendor, dan hati kita yang sering terbolak-balik gitu ya. Harapannya nanti semoga adanya squad pembelajar ini, teman-teman akan diingatkan oleh kakak mentornya, mungkin yang kayak berkaitan duha, tahajud, zikir, ngaji, atau motivasi-motivasi yang dimana itu semoga ada sedikit yang bisa memantik hati kita gitu ya untuk selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari kita yang terkadang sering lupa, sering nggak ingat sama manusia yang tugasnya sebenarnya di awalnya adalah untuk beribadah gitu. Nah, terus reason yang kedua yang kakak temui kenapa kita harus ikut dalam squad pembelajar ini adalah squad pembelajar diharapkan dapat mengurangi hal-hal yang seperti itu. Maksudnya yang tadi, yang tidak luput dari dosa, yang sering lupa, yang sering imannya tidak stabil, kadang naik kadang turun. Paling tidak kita dapat mengurangi hal tersebut. Kalau misalnya tidak dapat mengurangi, yang ya pastilah nggak bisa menghilanginya. Paling tidak menguranginya ataupun meminimalisirnya dengan adanya kelompok ini nanti gitu. Yang dimana kelompok itu nanti ada teman-teman yang saling mengingatkan dan mengajak untuk sama-sama memang untuk memperbaiki diri. Karena di awal tadi teman-teman masuk ke LDK rata-rata semuanya alasannya kakak baca yang pertama karena hijrah. Nah, terus yang kedua karena mau cari teman yang soleh dan solehah. Terus yang ketiga mau belajar agama. Terus yang keempat mau menambah pengalaman organisasi. Terus yang kelima misalnya mau menambah link-link perkenalan. Nah, dan diharapkan nanti ketika di squad pembelajar inilah teman-teman dapat mewujudkan semua alasan teman-teman ketika gabung ke LDK kemarin gitu. Nah, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui reasonnya, setelah kita mengetahui acaranya, setelah kita mengetahui arti dari squad pembelajar tadi, kita pasti harus tahu nih manfaat yang akan kita dapatkan apa gitu ya. Nah, manfaatnya tentu banyak. Salah satunya adalah squad pembelajar kita bisa mengasah soft skill dan hard skill. Maaf ya kalau salah bahasa Inggrisnya. Nah, soft skill dan hard skill maksudnya nanti, ya ada yang protes nggak? Nah, maksudnya nanti teman-teman seperti yang sudah disampaikan oleh ketum tadi, di sini nanti teman-teman harapannya bisa menjadi
partisipan untuk kepengurusan LDK sendiri. Misalnya teman-teman nanti mau belajar mengenai edit-editan pamflet ataupun edit-editan video, atau teman-teman mau berkontribusi di caption-caption, atau mau berkontribusi misalnya di bagian kata-kata, ataupun misalnya teman-teman nanti mau kontribusinya di yang mengingati reminder duha gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu kebiasaan yang teman-teman perlu bangun, yang perlu teman-teman pelajari, supaya nanti ketika teman-teman misalnya ada yang mau gabung ke pengurusan, ada yang mau melanjutkan perjuangan di LDK gitu ya, jadi tidak ada lagi yang kayak bingung mau ngapain, tapi nanti ketika teman-teman sudah memaksimalkan di squad pembelajar ini, didampingi oleh kakak-kakaknya langsung nanti, insya Allah teman-teman akan secara langsung akan diperkenalkan, oh di LDK tuh kayak gini gitu. Oh nanti editannya gini, kalau misalnya kalian mau belajar mengenai editing gitu. Atau misalnya kalau mau belajar, mau mengadakan acara, nah bisa mau mengadakan hataman tuh, mau mencari pemateri, mau membuat becian, mau membuat yang lain-lain sebagainya tuh bisa nanti dimaksimalkan di kelompok pembelajarnya, yang penting diberitahu sama mentornya ataupun sama kakaknya gitu. Nah, terus untuk yang manfaat yang kedua gitu ya, tidak lupa dengan squad pembelajar kita juga bisa mencarger iman agar tetap terjaga dengan keteguhan. Nah, jadi tadi yang udah kakak sampaikan tadi, kita yang sering goyah, kita yang sering ya kesana kemari lah ibaratkan, karena kita manusia tadi gitu ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Semoga dengan adanya kelompok ini nanti yang akan ada kakaknya yang bakal ngurusin gitu ya, dari Senin sampai Ahad misalnya, diperhatikan terkait duhanya, terkait tahajudnya, terkait ya yang penting itu nanti dimaksimalkan. Insya Allah kalau misalnya kalian maksimalkan di grup itu, aktif di grup itu, terus sama-sama belajar di situ, teman-teman akan terjaga keteguhannya ketika berada di jalan kebaikan ini gitu. Dan bonusnya ketika kalian bergabung di squad pembelajar ini, teman-teman akan mendapatkan pengganti keluarga selama di perantauan. Nah, jadi teman-teman rantauan yang dari Sampit, yang dari Seruyan, yang dari Pangkalan Bun, Sukamara, dan lain sebagainya, jangan mencari keluarga yang jauh-jauh, karena kita sebenarnya punya keluarga. Yang pertama tadi di kelompok squad pembelajarnya, terus yang kedua di LDK. Jadi jangan sungkan kalau misalnya ada masalah, ada yang dibingungkan, ataupun ada yang mau dimintai tolong, silakan hubungi kakak-kakak mentornya. Insya Allah kakak-kakak mentornya siap 24 jam untuk mendengarkan apapun yang kalian sampaikan, apapun yang kalian keluhkan, apapun yang ingin kalian tanyakan gitu ya. Semangat kakak mentor. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya squad pembelajar itu tempat asik buat nongkrong bareng anak gaul yang soleh dan soleha. Sudah gaul, soleh dan soleha lagi kan. Nah, itu paket komplit kan, sudah gaul. Nah, ini adalah sepotong gambar kegiatan kami ketika ya si Karina ini belum datang. Tapi ketika corona ini sudah datang ya, kita maksimalkan di online saja dulu, dan semoga nanti dengan teman-teman terbentuk kelompok-kelompok kecil ini bisa dilakukan secara offline dan tidak didatangi sama satgas, jadi bisa terjalin silaturahimnya meskipun secara kecil terlebih dahulu. Dan doakan semoga corona cepat hilang sebelum kami pamit, supaya kita bisa lebih dekat, lebih terjalin silaturahimnya, supaya ada ukhuwah yang bisa kita bangun bersama gitu ya, antara adik-adik dan kakak-kakaknya gitu. Nah, terus yang kedua, squad pembelajar itu manfaatnya adalah tempat pembinaan yang akan merefresh kita setiap pekannya dengan bersama-sama mendalami ilmu dan pemahaman mengenai Islam. Nah, teman-teman mungkin
yang di sini yang sudah semester 3, yang sudah semester 5, atau teman-teman yang sudah naik semester 2 yang mabanya gitu ya, sudah pasti kalau di YIN itu kan sudah selesai ya sama urusan teorinya, ulumul Quran belajar, ulumul hadis belajar, sampai ke ilmu tasawuf pun belajar gitu ya, lengkap sudah komplit untuk yang perihal ilmu agamanya. Dan coba kita telisik lebih dalam permasalahan di YIN ini sebenarnya apa gitu ya. Permasalahannya itu di pengaplikasiannya, di implementasinya, di penerapannya. Nah, terkadang misalnya, kalau misalnya sekolah ataupun kuliah offline gitu ya, misalnya azan sudah berkumandang, masih saja ada yang duduk-duduk, nongkrong, cucuk-cucuk pentol misalnya. Nah, itu sebenarnya objek dakwah kita gitu. Nah, gimana caranya setelah kita mengetahui teorinya di bangku perkuliahan, kita sebagai anak LDK, kita sebagai mahasiswa muslim gitu ya, dapat mencerminkan contoh yang baik bahwa ketika kita sudah tahu ilmunya, kita langsung menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan harapannya nanti di kelompok squad pembelajar inilah yang nanti bakal membersamai teman-teman bagaimana caranya menyamakan apa yang sudah teman-teman dapatkan teori di kampus, itu bisa teman-teman sama-sama belajar, sama-sama mengusahakan untuk bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena untuk anak YIN, untuk teori, untuk ilmu agama, semuanya sudah beres untuk teori. Tapi untuk pengaplikasiannya sama-sama kita harus belajar. Dan harapannya di kelompok inilah nanti teman-teman sama-sama belajar, baik kakaknya sendiri maupun teman-teman sendiri gitu. Nah, selanjutnya, di dalam kegiatan mentoring ataupun dalam kegiatan squad pembelajar itu ada yang namanya rujakan. Rujakan, niat gua nih. jangan ada yang menghayal semangka lah. Nah, untuk rujakan ini, rujak itu ada kepanjangannya teman-teman. Kalau rujak yang biasanya itu kan ada mangga, ada semangka, ada nanas, ada buah-buah dan lain sebagainya yang dijual paman di pinggirannya 10.000 itu. Nah, untuk di LDK itu, rujakannya itu adalah saling berkabar satu sama lain mengenai kondisi. Nah, rujak itu ada kepanjangannya. Yang pertama, ruhiyah ataupun aktivitas keagamaannya. Terus yang kedua, keuangan. Terus yang ketiga, jasmani. Terus yang keempat, akademik. Terus yang kelima adalah keluarga. Nah, ini kalian pasti akan saling berkomunikasi nanti ya sama kakak mentornya, keadaan kalian rujak kalian itu selama 1 minggu itu bagaimana. Nah, di mana kalian bisa mendapatkan teman-teman ataupun kakak-kakak yang sampai mengurus terkait keuangan, terkait keluarga, terkait jasmani, sampai urusan ibadah kalian tuh diurusin gitu. Nah, ditanyakan dalam 1 pekan, kalau tidak di squad pembelajar. Nah, harapannya nanti rujakan ini nanti bakal menjadi pendukung teman-teman untuk lebih dekat, kemudian untuk terus memperbaiki diri. Kalau misalnya ruhiyahnya dalam 1 pekan yang kemarin ada penurunan, semoga pas dilaporkan, sharing bersama teman-temannya, oh ada solusinya ternyata gini misalnya. Minggu depan bisa diperbaiki gitu. Itu adalah salah satu ciri khas di Damu sendiri, rujakan online untuk sekarang. Nanti untuk rujakan offline-nya nunggu Karina yang hilang lah. Nah, terakhir, setelah kalian mengetahui manfaatnya, pengertiannya, terus reason ataupun alasannya, kalian bakal ketemu mentor kece yang juga inspiratif. Tunggu apa lagi? Ayo, gabung sekarang. Nah, oke, langsung. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan ataupun nggak ada yang mau dibingungkan, langsung kakak akan memperkenalkan mentor-mentor yang ada di gambar nih. Mungkin kalian kemarin hanya di chat kakaknya, misalnya perkenalkan nama kakak, misalnya kakak lah, perkenalkan nama kakak Sri Rahayu, gitu. Salam kenal ya, kakak dari LDK Damu, misalnya kayak gitu kan.
Nah, hari ini kakak akan memperkenalkan mereka-mereka ini yang kemarin ada merempongi kalian gitu ya. Semoga dengan melihat muka-muka mereka ini semakin menambah semangat kalian untuk terus-terus belajar. Oke, sudah siap? Berikan ekspresinya kalau sudah siap. Bisa berapa orang lagi nih? Nah, yang pertama, siapa ya? Yang pertama ya. Nanti untuk kakak mentornya bisa dihidupkan videonya lah supaya aku nggak kebingungan. Aku gambar. Abang belum join dah. Abang mana nih? Abang Rija. Oke, ayo Ja. Kenapa sih Din? Sinyalnya kah? Nggak tahu kayaknya Zoom-nya bermasalah. Oh, Zoom-nya yang bermasalah. Nggak bisa masuk. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan. Beli Zoom baru aja. Hah? Beli Zoom yang baru aja. Selain Bang Rija, siapa lagi? Yaudah, kita sambil berjalan lah. Nah, yang pertama kakak akan memperkenalkan yang laki-lakinya dulu, karena laki-lakinya di atas gitulah. Dari siapa dulu ya? Cek, Slamet, ada Slamet? Tunggu dulu. Ada, Kak. Oke, aktifkan videonya, Ding. Nah, ini namanya, ini namanya kakak Slamet. Ada yang dari anggotanya Kak Slamet? Ada nggak? Ayo, dicek adik-adiknya ada nggak? Jangan-jangan nggak ada. Gara-gara sinyal misalnya. Ada nggak yang belum binaan? bisa hadir? Ada? Belum bisa hadir. Oke, semoga di lain waktu bisa hadir dan semoga di skuad pembelajar pekanannya bisa hadir ya pekan gitu ya. Amin. Nah, untuk Kak Slamet ini dia adalah koordinator syiar di LDK Damu tahun ini dan dia prodi TBI angkatan 18 semester 5. Jadi anak-anak TBI yang bingung bebas, yang bingung terkait ya PR-PR kalian, silakan bisa dihubungi Kak Slamet Muhanib. Insya Allah Kak Slamet Muhanib lapang dada untuk membantu kalian. Makasih Kak Slamet. Selanjutnya ke ujung dulu. Nih. Maaflah sinyal. Oke, kita lanjut. Mananya tadi? Kakak share screen dulu. Nah, karena jadi hosam. Ya udah. Ada apa aja? Lanjutlah. Untuk kakaknya nanti bisa aktifkan videonya, bisa say hello sama adik-adiknya. Selanjutnya tadi untuk yang Ikhwan selanjutnya itu ada Kak Aldianor yang mimpin hataman kita tadi. Mana Kak Aldianor? Sapa dulu Kak Aldi. Dihidupkan audionya Kak. Ayo Kak Aldi, sapa adik-adiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak adik-adiknya Kak Aldi di sini? Alhamdulillah kayaknya ada. Angkat tangan dong kalian. Nah, itu. Hai Bang. Oh, Kozali Muhammad Wahid. Kozali, Syarif Nur Hidayat, Holifit juga. Alhamdulillah Wow, ada 3 orang. Tiga ya. Mantap Aldi. Yang lainnya? Yang lainnya kayaknya ya Siap hadir. Oke. Semangat ya Holifit, Kozali dan Syarif. Itu kakak Aldinya. Dia adalah prodi PAI semester 6 ya, Dik? Ya, semester 6. Jadi, buat kalian anak-anak PAI, baik yang adik-adiknya Aldi ataupun yang bukan, yang hadir malam ini, kalau misalnya kebingungan terkait tugas PAI, silahkan tanyakan sama Kak Aldi. Oke, Kak Aldi, mantap lah. Atau yang mau belajar tilawah, bisa hubungi Kak Aldi. Nanti siap diajarin. Nah, makasih Kak Aldi. Selanjutnya siap, kita sama-sama Kak. Hah? Apa, Dik? Siap, sama-sama. Oke. Maaf ya, sinyal di sini nah.
Oke, lanjut ke Pak Ketum. Mana Pak Ketum tadi? Ada nggak orangnya? Mati videonya. Nah, kita tunggu dulu lah. Hadir. Oke, aktifkan videonya, Pak. Woi, sudah. Nah, ada yang belum kenal sama beliau nih? Sapa dulu, Pak. Halo, tes. Tes. Mana sanak-sanakku tadi yang ada Aprianur hadir. Aprianur, tes dulu. Api. Hadir, Kak. Hadir. Oke. Hadir. Oke, mantap nih. Sip. Terus siapa lagi yang hadir ya? Mawar. Oh, ada Mawar. Hadir ya? Hadir. Tes dulu. Tes. Hadir, Kak. Hadir. Oke, mantap. Mawar. Suma tadi hadir nggak tadi Suma? Suma tadi sempat hadir, cuman tahu sekarang Oh, yang kali. lain mungkin masih ada kesibukan. Ya, oke lah. Jadi mau menambahkan nih sedikit buat teman-teman sekalian. Oke. Silahkan jadikan kelompok itu sebagai keluarga atau saudara kalian, sebagaimana yang sudah disampaikan sama Kak Ayu tadi, gitu ya. Anggaplah kalian itu sebagai orang tua kalian. Nah, jadi yang namanya manusia kan, kita tidak terluput dari yang namanya salah dan hilaf. Sebagaimana kita memandang kalau ada orang tua kita yang melakukan kesalahan, atau saudara kita yang melakukan kesalahan, janganlah kita benci, jangan kita musuhi, dan jangan kita diskriminasi atau kita jauhi. Tapi harus kita rangkul pelan-pelan. Karena apa? Itu adalah saudara kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Begitu juga para mentor. Bukan berarti kami di sini yang menjadi mentor ini adalah orang yang nggak ada salahnya, orang yang sempurna gitu, enggak. Kami di sini hanya orang yang lebih dulu bergabung dengan LDK. Kami juga banyak kekurangannya, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain pasti banyak memiliki keunggulan atau tahu terhadap sesuatu. Jadi tempatnya kita saling sharing aja, saling diskusi lah. Intinya kita berdiskusi. Oke, mungkin itu aja ya. Saya mohon maaf dulu sebelumnya kepada teman-teman dan kepada para panitia. Mohon untuk izin terlebih dahulu, ya. Mohon maaf. Nggak boleh. Gimana Kayu? Nggak boleh. Kalau mau nanya boleh kan? Nggak boleh. Enggak. Ya sebenarnya. Ya udah. Pengen terus. Silakan nggak apa-apa. Ya tapi sebenarnya ya pengen aja sih bersama dengan teman-teman terus sampai selesai. Cuma saya dari maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin pamit. Nanti kita ketemu. Oke. Nah, keluar kayaknya. Ya udah. Maaf ya. Itu tadi ketum kita namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Selain pengurus lah, pengurus jangan bunyi. Ada yang tahu nggak nama ketumnya siapa? Ketum LDK, jangan-jangan nggak tahu nih. Ayo. Ada yang tahu? Binaannya tadi? Mawar mungkin tahu? Oh, ada Kak Rizky katanya. Ya, nama beliau Rizky Dwi Rahmanto, terus Prodi Ekonomi Syariah, semester banyak, yaitu semester 8, sama semester akhir juga. Jadi, doakan semoga kami cepat lulus tahun ini. Amin, ya Allah. Nah, Keridam lagi suaranya, Ding. Suara apa kedengeran lah situ? Ada? Aduh, sinyalnya. Oke, maaf ya. Tadi kehabisan paket. Nah, lanjut ke kakak yang selanjutnya, masih yang Ihwannya. Ada Kak Jody Irawan. Say hello, Kak Jody.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adiknya ada nggak dari Kak Jody? Bisa dicek? Baru sampai Kak di Palangka, jadi belum sempat ngechat. Oh, ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi Kak Jody ini teman-teman, dia prodi PAI juga. Nah, banyak anak PAI lah. Nih prodi PAI semester 6. Jadi sama seperti Kaldi tadi, buat teman-teman yang mau belajar tilawah ataupun yang kebingungan tugas PAI, silakan bisa hubungi Kak Jody Irawan. Nah, mereka nih sohib sama Aldi gitu ya. Jadi bisa di chat langsung. Jangan pernah sungkan. Oke, makasih Kak Jody. Selanjutnya, yang Iwannya tadi, Bang Rija, kada bisa masuk tadi? Belum masuk abang tuh. Oke, ada yang dari binaannya Bang Riza? Muhammad Rija Nur Hadi? Ada nggak? Atau nggak ada juga? Nggak ada kayaknya lah. Sisanya nih semua nih anak-anak Hanu tadi, anak-anak Rizky nih. Ya udah, kita lanjut ke yang perempuannya. Nah, karena perempuannya yang paling banyak di sini. Jadi yang pertama kakak mau memperkenalkan kakak Prasasti. Sapa dulu Kak Sasti. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak adik-adiknya Kak Sasti? Ada tadi kayaknya 3, cuman keluar 1 deh kayaknya. Oke. Ada yang adiknya Kak Sasti? Ada nggak? Nama lengkapnya Khairiyah Ajeng Prasasti. Nah, prodi PBA semester 4. Ada yang anak PBA, kalau ada yang anak PBA yang kebingungan tugas dan lain sebagainya macamnya, mau minta mufrodat, mau belajar bahasa Arab, silakan bisa hubungi Kak Ajeng Prasasti. Dan beliau adalah kepengurusan di bidang kemuslimahan di LDK Damu. Mungkin adik-adiknya lagi mengambil minum atau minum kopi, itulah Kak Sasti lah. Jadi makanya nggak respon nih. Iya, bisa. Ya, makasih Kak Sasti. Selanjutnya Ya, sama-sama. sama Kakak Nova. Nova Fitriani, sapa dulu Kak Nova. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana Kak? Kak. Oke. Ada adik-adiknya Kak? Tadi ada Kak, tapi keluar gara-gara jaringan katanya. Oke, kita harus memaafkan jaringan dan harus memaafkan keadaan. Jangan sampai menyalahkan keadaan dan jangan sampai menyalahkan jaringan. Karena itu sudah ketentuan. Nah, jadi Kanova ini prodi HKI semester 6 Fakultas Syariah dan sekarang lagi magang di Buntok. Ada orang Buntok, kalau ada orang Buntok bisa dielangi ke Novanya antar-antar makanan karena lagi magang di sana. Oke, makasih Kak Nova. Selanjutnya beralih ke Kak Yurika Prastika. Sapa dulu Kak Yurika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Boleh ke Palangka Kak? Alhamdulillah. Tinggi secepatnya Kak. Ada adik-adiknya enggak Kak? Alhamdulillah ada. Ayo, adiknya mana? Adiknya Kak Ada Yurika. Ada Nurhalida sama Yunita. Terus ada Rida juga Kak. Oke. Oh, Lida sama Yurika ya? Mantap. Terus siapa tadi? Ya, Kak. Yunita. Sama Yunita. Ah, Yunita. Sapa dulu Yunita. Oke, malu-malu. Yunitanya lagi ada acara keluarga.
Oke. Nah, Kak Yurika ini dia prodi Ekonomi Syariah semester 4 dan di kepengurusan di bagian kesekretariatan. Jadi kalian yang mau belajar administrasi, yang mau belajar PR ekonomi syariah, bisa hubungi Kak Yurika, meskipun yang bukan anak binaannya ataupun adik-adiknya gitu ya. Nih Kak Yurikanya, dilihatin mukanya. Makasih Kak Yurika. Selanjutnya kita beralih ke Kak Nahdiah Putri. Sapa dulu Kak Nahdiah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada adik-adiknya Kak? Ada. Oke, mana kakaknya? Halo Kak Nahdiah aja. Mana Rahmi nih? Lihat dulu mukanya dulu. Hai Rahmi, kakak nggak disapa ya Rahmi? Nah, Kak Nahdiah ini prodi ilmu Quran tafsir. Wih, keren kan? Semester 4. Ya, dan dia anak Amuntai. Ada yang orang Amuntai? Jauh nih dari Amuntai, menyeberang ke Kalimantan Tengah buat kuliah nih. Nah, jadi kalian yang mau jalan-jalan ke Amuntai, yang mau menjelajahi Kalimantan Selatan, ataupun mau belajar mengenai Quran lebih dalam, tafsir dan lain sebagainya, bisa hubungi Kak Nahdiah Putri, karena beliau adalah program studi ilmu Quran tafsir. Makasih Kak Nahdiah, salam kenal. Oke, lanjut. Yang semester tua-tuanya mana nih? Belum kelihatan. Oke, cek Mbak Nisa. Hadir. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Ada adik-adiknya Kak? Adik-adiknya tadi izin kalau malam sinyalnya hilang. Jadi mereka lagi ada di perkotaan yang paling pojok. Oke. Kita harus memaafkan keadaan lagi lah. Pengaruh sinyal. Nah, baik. Mbak Nisa ini dia prodi PAI semester banyak karena sudah semester 8 dan doakanlah beliau sedang mengerjakan skripsi. Jadi doakan semoga cepat selesai dan semoga bisa lulus di semester ini. Amin kan teman-teman? Amin ya Allah. Amin. Ada malaikat lewat mengaminkan. Makasih Kak Nisa. Oke. Sama-sama. Lanjut ke Mbak Rita. Nah, Mbak Rita nih yang bersebelahan. Ada nggak binanya Mbak Rita? Apa dulu Mbak Rita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, Mbak? Alhamdulillah damang. Damang pangestu sadayana. Kumaha saya. Ada yang adik-adiknya Mbak Rita nggak? Ayo, Rita Suprihati namanya. Ada siapa? Desi Fitriani tadi ya, mana ya Desi? Mana ya Desi ya? Mana ya Desi ya? Ada nggak Desi? Masih stay Desi? Oke. Jody. Iya, nah udah kabur kayaknya. Kayaknya pengaruh sinyal lagi. Oke, nah Mbak Rita ini teman-teman, dia itu orang Banten. Ya, Banten. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar bahasa Sunda, silakan bisa hubungi Mbak Rita Suprihatin. Nanti bisa diajarkan kosa-kosa katanya buat yang mau jadi orang Sunda gitu ya. Nah, siapa tahu nanti kita jadi orang Jawa ataupun nanti mau jalan-jalan ke Jawa harus bisa bahasa Jawa, bisa hubungi Mbak Rita. Oke, beliau prodi PAI semester 8 juga. Jadi semester akhir. Doakan juga ya, semoga cepat proposal juga dan semoga bisa lulus tahun ini juga teman-teman. Oke, amin ya Allah. Banyak mendoakan orang, mendoakan kita juga. Oke, lanjut ke yang muda dulu. Winarti tadi ada nggak Winarti tadi?
Winarti. Nggak ada kayaknya lah pengaruh sinyal. Oke, Anissa, Hayati. Ada nggak nih? Anissa. Nah, say hello ke Anissa. Ini lagi nyambil. Assalamualaikum Oke. teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Ada Maaf Kak, ini lagi adik-adiknya, Kak? nyambil. Semangat, Kak, semangat. Adik-adiknya ada nggak, Kak? Adik-adiknya sebagian tadi ada yang izin sih karena masih ada di kampus. Karena binaan saya cuma ada berapa orang gitu, ada 5 orang. Iya, Jadi semester mereka 5 ya? rata-rata di Semester 6. kampung. Iya. Nggak apa-apa, ya udah. Semoga lain kali bisa bergabung dan bisa join bersama kita dan semoga jaringannya mendukung di lain waktu. Makasih Kak Anissa. Nah, Kak Anissa Nurhayati ini beliau sama Prodi PAI semester banyak, berarti semester 8 dan sama juga lagi sibuk ngerjain proposal. Jadi kita doakan lagi semoga bisa lulus tahun ini dan proposalnya segera dimudahkan dan disidang dan diseminarkan. Amin kan ya? Amin ya Allah. Amin. Doanya. Pokoknya yang semester tua ini didoakan gitu. Nah, oke. Sudah berarti lah untuk yang awatnya ada yang belum kakak kenalkan? Yang mentornya? Oh, kakak sendiri belum perkenalan. Nah, kakak Bibah, sendiri Bibah. dulu. Oh, Bibah, Masya Allah. Maaf, Bah. Nah, oke. Yang terakhir, ada Kak Nurul Habibah. Sapa dulu Kak Bibah. Nah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adik-adiknya? Alhamdulillah baik. Kaifa? Alhamdulillah ada, Kak. Siapa dulu? Tadi ada beberapa yang juga. Di sini ada Tri Ratnasari, terus ada Endah Mustipertiwi, habis gitu Meliana Putri, terus ada Devita Febrana Egala, sama Masya Allah. Masya Allah, banyak ya. Nah, ini kan Nurul Habibah ya teman-teman. Jadi dia ini program studinya sama pendidikan agama Islam. Wih, lagi-lagi pendidikan agama Islam semester 6. Nah, dan beliau ini adalah koordinator kemuslimahan di LDK. Jadi buat kalian yang mau konsul-konsul mengenai kemuslimahan, mau mempertanyakan berdiskusi terkait muslimah, silakan bisa hubungi Kak Nurul Habibah. Terima kasih Kak Bibah. Terima kasih sudah membawa pasukan yang banyak malam ini. Ya, terima kasih kembali, Kak. Sama-sama. Nah, terakhir kakak sendirilah. Terakhir sudah. Perkenalkan, nama kakak LDK Damu ya. Perkenalkan, nama kakak Sri Rahayu. Nama panggilan Ayu ataupun Sri. Terus untuk program studi pendidikan agama Islam semester banyak di semester 8. Jadi mohon doanya juga semoga tahun ini bisa lulus dan proposalnya segera selesai dan bisa diseminarkan. Amin ya Allah. Nah, itu. Untuk adik-adik kakak ada nggak nih orangnya hari ini? Sapa dulu Bang. Ya, ada Agustina. Terus ada siapa lagi? Rahmi ada nggak Rahmi? Lain Rahmi ya berarti lah. Ya udah. Nah, itulah untuk hari ini perkenalan mentor-mentornya ataupun perkenalan kakak-kakaknya cukup sampai di sini. Semoga lewat tatap virtual kita malam ini gitu ya, teman-teman bisa melihat walaupun hanya sebentar saja
wajah kakak-kakaknya yang nanti bakal merempongi kalian di grup. Jadi kalian paling enggak ada melihat, oh ini kakakku, ternyata pas ketemu di jalan, disapa aja. Jadi jangan sampai kayak sungkan, malu, segala macam, nggak usah lagi karena kita sudah ketemu di sini. Dan harapannya nanti, semoga teman-teman bisa memaksimalkan perkenalan ataupun ta'arufnya di kelompok masing-masing dan di grup masing-masing. Dan untuk manfaatnya, untuk reasonnya tadi yang sudah kakak sampaikan, silahkan bisa dicari sendiri reason teman-teman ketika mau gabung ke LDK, ketika ngikut squad pembelajar itu reasonnya apa sendiri dari dalam hati teman-teman. Kalau misalnya ngikuti reason kakak kan bisa jadi teman-teman punya reason sendiri ataupun alasan sendiri yang dimana itu bisa menguatkan teman-teman sendiri untuk mengikuti squad pembelajar ini gitu. Dan semoga dengan sudah ada squad pembelajar ini silaturahim kita tetap terjaga dan ini bisa menjadi jalan ataupun wasilah kebaikan untuk teman-teman yang bisa menebarkan kebermanfaatan, yang bisa saling mengingatkan, yang bisa sama-sama saling belajar, dan bisa memaksimalkan ya peran kita sebagai mahasiswa muslim, sebagai ya orang-orang yang mau belajar meskipun kita sebenarnya bukan orang baik juga gitu ya. Dan harapannya semoga dengan adanya kelompok ini juga teman-teman mempunyai lingkungan yang baik, orang-orang baik, teman-teman yang baik, walaupun di sana, di luar sana teman-teman mempunyai circle pertemanan yang bermacam ragam, tapi ingat ketika teman-teman kembali ke LDK, kembali ke kelompok belajar, ayo ingat lagi reasonnya, ingat lagi tujuan awalnya mau ngapain, dan semoga Allah meridhoi setiap apapun yang kita lakukan. Nah, itu saja dari kakak. Semoga ada yang dapat diambil manfaatnya. Dan salam kenal untuk kalian semoga silaturahim kita terus terjaga. Dan semoga ya corona ini cepat berlalu. Dan semoga sampai bertemu di kegiatan yang bakal terlaksana di bulan depan. Yaitu ILC, apa kemarin? Islamic Leadership Camp. Weh, mohon maaf bahasa Inggris jika salah. Jadi nanti untuk info lebih lanjutnya akan disampaikan oleh mentornya masing-masing. Maka kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penjelasan dari Kak Sri Rahayu tentang squad belajar. Dan juga tadi sudah kenalan juga sama mentor-mentornya yang alhamdulillah semuanya luar biasa semua. Ya, selanjutnya acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Ya, untuk teman-teman agar bisa menghidupkan kameranya semua. Tunggu. Mega tadi adalah Mega tadi. Mega tadi ada Kak, tapi kayaknya keluar karena jaringan. Nah, iya, kakak terakhir lah. Nanti kalau misalnya ada kakak-kakaknya yang nggak diperkenalkan, mohon maaf karena ya tadi kita harus memaafkan keadaan, sinyal, dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak bisa berhadir malam ini. Doakan semoga lain waktu kita bisa bertemu secara tatap muka dan secara offline. Selanjutnya foto tadi ya. Ini yang belum aktif videonya bisa diaktifkan supaya bisa ikut sesi fotonya. Sudah? Oke, kakak lah yang screenshot. Itu 1, 2, ayo pasang kopiahnya dulu. 1, 2, 3. Nah, slide keduanya lagi lah. Senyumnya masih ditahan. 1, 2, 3. Selesai. Sudah. Kucingnya lucu. Kucing siapa? Ayo, kucing siapa? Ya Allah, Wahid, Kejoli. Oke, acara selanjutnya penutup, Pak. Ya, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bertahan sampai habis. Sampai jumpa lagi ya di sesi-sesi selanjutnya dan jangan pernah bosan untuk selalu ada di sini. Kakak lab lah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.